Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai bekerja dengan borang-borang akreditasi, ada beberapa persiapan yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang UPPS dan koordinasi struktural di dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah tentang tim penyusun borang, dan yang ketiga adalah tentang dokumentasi serta pengelolaan data. Bagi beberapa perguruan tinggi, terutama yang berukuran besar dengan struktur organisasi yang kompleks, ternyata menentukan UPPS bagi program studi yang akan diakreditasi itu tidak selalu mudah, ya. Juga dalam pengalaman saya, pada saat kita menyusun LED dan di sana diperlukan beberapa referensi tentang kebijakan perguruan tinggi, ternyata juga kadang-kadang prodi itu mengalami kesulitan di dalam mendapatkan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh unit-unit yang ada di atasnya. Nah, jadi pengalaman ini menunjukkan bahwa penyiapan tentang siapa yang nanti akan ditunjuk sebagai UPPS dan juga koordinasi yang melibatkan unit-unit yang berada di atas prodi maupun UPPS ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disiapkan sebelum kita memulai bekerja dengan borang-borang akreditasi. Di dalam instrumen akreditasi yang baru, memang yang diakreditasi adalah program studi, tetapi yang bertanggung jawab untuk mengusulkan akreditasi tersebut itu adalah UPPS. Nah, BAN-PT tidak menetapkan siapa yang menjadi UPPS bagi program studi yang diakreditasi tadi, sehingga tugas dari perguruan tinggilah yang menetapkan siapa UPPS bagi program studi tersebut. Penentuan UPPS ini biasanya tidak menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang struktur organisasinya sederhana, ya, yang typically ukurannya kecil, tapi ini bisa jadi masalah yang cukup pelik bagi perguruan tinggi yang ukurannya besar dan struktur organisasinya memiliki hierarki yang cukup panjang, ya. Nah, prodi biasanya ada di level yang paling bawah. Nah, di atasnya itu ada jurusan atau departemen, atasnya lagi ada fakultas, ya, sehingga kemudian pertanyaannya siapakah yang akan menjadi unit pengelola atau induk bagi prodi ini. Sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi UPPS bagi prodi yang akan diakreditasi, kita perlu memahami dulu hubungan antara keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, prodi adalah unit di perguruan tinggi yang punya kewajiban melakukan pengembangan keilmuan di suatu bidang tertentu. Fokusnya adalah pada aspek pendidikan atau pembelajaran. Untuk menjalankan tugas tersebut, tentu saja prodi memerlukan sumber daya, ya. Ketika akan menjalankan perkuliahan, praktikum, ya, pembimbingan skripsi dan lain-lain, prodi akan memerlukan dosen, ruang kelas, laboratorium, ya, anggaran, dan banyak sekali sumber daya yang lainnya. Nah, UPPS adalah unit yang bertanggung jawab untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan prodi di dalam menjalankan tugasnya tadi. Jadi hubungan antara UPPS dan prodi itu bisa diibaratkan sebagai rumah dan penghuninya. Ya, prodi adalah penghuni dari sebuah rumah di mana dia punya tugas untuk melakukan berbagai macam kegiatan pengembangan keilmuan. Nah, sementara UPPS sebagai pemilik rumah punya kewajiban untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh prodi. Tadi saya menyampaikan bahwa fokus tugas dari prodi adalah pada aspek pendidikan atau pembelajaran. Bagaimana dengan dua dharma yang lain, penelitian dan pengabdian masyarakat? Keduanya memang bukan menjadi fokus prodi, tetapi nampaknya saat ini kita tidak bisa memisahkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari pendidikan atau pembelajaran.
Kita tahu materi kuliah itu akan sangat diperkaya ketika kita memasukkan hasil-hasil penelitian kita. Ya, kita juga paham bagaimana cerita-cerita tentang pengalaman dunia nyata yang itu muncul dari hasil-hasil pengabdian pada masyarakat, itu akan membuat materi kuliah menjadi semakin menarik, kontekstual, dan bermanfaat bagi mahasiswa. Ya, sehingga kemudian keduanya itu punya kontribusi yang besar di dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan atau pembelajaran. Nah, itu sebabnya mengapa kemudian ketiganya itu muncul secara bersama-sama di dalam tugas program studi. Jadi wajar saja ketika misalkan Kaprodi itu berbicara juga tentang penelitian-penelitian yang dijalankan di prodinya, atau rencana-rencana pengabdian masyarakat yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang berbau pada bidang ilmu yang ditekuni oleh prodi tersebut, ya. Nah, meskipun demikian, ada sebagian dari penelitian maupun pengabdian pada masyarakat yang itu menjadi kewenangan dari UPPS, seperti terlihat di dalam gambar di slide. Nah, sebagian yang menjadi kewenangan UPPS itu biasanya itu terkait dengan kebijakan. Ya, sebagai contoh misalkan ketika diperlukan alokasi sumber daya terhadap penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah kewenangan UPPS, sehingga UPPS lah yang kemudian lebih berperan di dalam kebijakan untuk alokasi sumber daya tadi. Ya. Nah, pada akhirnya sekali lagi diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang manis antara UPPS dan prodi, sehingga pelaksanaan dari ketiga dharma tadi itu bisa berjalan dengan baik. Kembali ke pertanyaan awal, sebaiknya siapa UPPS bagi prodi yang akan diakreditasi? Saya ada rumus yang sederhana yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan. Semakin jauh jarak struktural antara prodi dengan UPPS-nya, maka borang yang akan dihasilkan, khususnya LED, itu akan semakin generik. Dan generisitas ini itu akan menyulitkan UPPS untuk menjelaskan secara spesifik prodi yang akan diakreditasi. Kita lihat gambar pada slide yang di sebelah kanan. Misalkan sebagai UPPS adalah fakultas, ya. Di bawah fakultas ada jurusan dan baru di bawahnya lagi ada prodi. Nah, fakultas akan memiliki banyak prodi dan dengan demikian span of control-nya itu luas. Dengan span of control yang luas, maka sulit bagi UPPS untuk menuliskan LED terkait dengan satu prodi yang akan diakreditasi tadi, ya. Nah, inilah kelemahan dari pemilihan UPPS yang berjarak cukup jauh dari prodi yang diakreditasi. Tapi sebaliknya ada keuntungannya juga. Ya, keuntungannya adalah UPPS punya kesempatan yang lebih baik untuk memberikan dukungan-dukungan yang sifatnya formal, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Nah, mengapa demikian? Karena biasanya peraturan, kebijakan, dan sebagainya tadi itu bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh unit-unit yang punya posisi struktural cukup tinggi di dalam hierarki perguruan tinggi. Ya. Di UGM misalkan, yang berhak untuk menetapkan renstra itu di level fakultas, ya. Departemen atau jurusan tidak boleh membuat renstra. Nah, hal semacam itulah yang kemudian bisa diberikan secara lebih mudah oleh UPPS bagi prodi yang akan diakreditasi. Jadi sekali lagi ada keuntungan, ada kelemahan, dan tergantung pada perguruan tinggi masing-masing untuk memilih siapa nanti yang akan menjadi UPPS. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, meskipun aktor utama di dalam proses akreditasi ini adalah UPPS dan prodi, tetapi koordinasi struktural ya antara prodi, UPPS, dan unit-unit di atasnya itu sangat diperlukan. Nah, hal ini terutama muncul ketika di dalam proses penyusunan LED terutama itu muncul kebutuhan terhadap dokumen-dokumen formal, ya, dokumen peraturan, kebijakan, dan seterusnya,
Yang ini biasanya dibuat oleh unit yang berada di level yang tinggi di dalam hierarki struktur organisasi perguruan tinggi. Ya, sebagai contoh, misalkan dokumen tentang peraturan kepegawaian atau pengelolaan keuangan. Ya, ini kan dikeluarkan oleh perguruan tingginya, ya, sehingga pada saat UPPS itu memerlukan, ya, maka dia harus berkoordinasi dengan unit-unit yang ada di atasnya. Ya, UPPS di jurusan misalkan dia harus berbicara dengan fakultas harus berbicara dengan institut atau universitas. Ya, nah, koordinasi semacam inilah yang harus dibangun dengan baik. Ya, pada akhirnya meskipun akreditasi itu melibatkan prodi dan UPPS sebagai pemain utamanya, ya, pada kenyataannya segenap elemen di dalam perguruan tinggi itu akan terlibat. Nah, ini yang perlu disadari oleh semua pihak sehingga proses penyiapan akreditasi itu bisa berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan UPPS dan koordinasi dalam hierarki struktural. Ada beberapa hal menarik yang saya peroleh dari beberapa kali mendampingi prodi menyiapkan akreditasinya. Pada saat mereka membutuhkan support formal yang muncul dari hierarki di atasnya, itu ternyata ada ketidaksiapan, ya, dari unit-unit yang ada di atasnya. Nah, jadi seolah-olah akreditasi itu mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari tata kelola, dari sistem manajemen yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ya, nah, jadi ini menariknya instrumen yang baru ini. Yang diakreditasi itu di level prodi dan juga UPPS, tetapi dia bisa mereview, bisa menampilkan kelemahan-kelemahan struktural yang itu cakupannya di seluruh perguruan tinggi. Ya, nah ini yang menurut saya menarik dan seharusnya ini menjadi masukan yang berguna bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki sistem tata pamong, tata kelolanya secara lebih komprehensif lagi, sehingga bisa juga pada akhirnya dimanfaatkan oleh prodi-prodi yang lain ketika mereka akan diakreditasi pada waktunya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan berbicara tentang tim penyusun borang. Nah, topik ini menurut saya juga cukup penting karena sifat dari borang akreditasi yang sekarang ini itu berbeda dibandingkan dengan borang yang versi lama, ya. Perbedaan ini itu ternyata punya implikasi yang cukup besar terhadap bagaimana borang-borang itu disusun. Sebelum membahas tentang tim penyusun borang, saya akan sedikit mereview tentang perspektif atau cara pandang instrumen akreditasi yang baru ini, yang itu terefleksikan di dalam dokumen LED dan juga LKPS. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, instrumen akreditasi yang baru itu memandang perjalanan yang dilakukan oleh UPPS dan prodi di dalam mencapai visi dan tujuannya yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, akreditasi itu akan memotret snapshot, ya, dari perjalanan tadi, ya, hari ini seperti apa. Nah, yang ingin dilihat adalah kebijakan untuk mencapai tujuan tadi, ya, strategi yang dipilih, ya, kemudian indikator-indikator yang digunakan, dan yang penting adalah hari ini itu sampai di mana, ya, capaiannya seperti apa, ya. Dan tidak hanya itu, UPPS dan prodi juga perlu menjelaskan tinjauan kritis terhadap capaian tadi. Apa-apa yang belum dicapai, kesulitannya seperti apa, ya, mungkin hal-hal yang sudah yang melebihi target, ya, faktor-faktor pendukungnya seperti apa. Nah, hal ini termasuk yang ingin diketahui dari potret tadi, ya. Termasuk juga adalah bagaimana UPPS dan prodi menjamin, memastikan bahwa perjalanan yang akan mereka lakukan itu tetap berada pada rel yang sudah digariskan.
ya, penjaminan mutu dalam hal ini, ya, dan juga bagaimana respons dari pihak-pihak yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Prodi dan UPPS tadi, ya, kepuasan pengguna dan sebagainya, ya. Nah, deskripsi ini itu diberlakukan terhadap 9 kriteria di dalam LED, dan inilah yang ingin dilihat, ya, ingin dipahami oleh Ban PT, ya, dan inilah yang kemudian perlu dijelaskan secara utuh, secara komprehensif di dalam dokumen LED dan didukung dengan data yang baik, ya, di dalam dokumen LKPS. Ketika UPPS menyiapkan dokumen akreditasi, ya, terutama LED, maka sebetulnya dia menceritakan, ya, tentang dirinya sendiri, termasuk bagaimana dia berkoordinasi dan berhubungan dengan unit-unit yang ada di atasnya, dan terutama sekali adalah bagaimana dia bercerita tentang kekhasan hal-hal spesifik dari prodi yang akan diakreditasi, ya. Dan cerita tadi, deskripsi tadi itu diungkapkan dalam 9 kriteria, ya, dengan 8 aspek yang berbeda, ya. Nah, termasuk juga ada dimensi temporal, waktu di sana, ya. Jadi bagaimana kondisi hari ini dan kemarin, ya, TS-2, TS-1 sampai TS, sampai juga dengan gambaran-gambaran masa depan, ya, berbicara tentang strategi pengembangan dan sebagainya. Nah, semua ini membentuk cakupan yang cukup besar, cukup luas, dan itu semua harus tergambarkan dengan baik di dalam dokumen LED dan didukung oleh data-data yang baik juga dari LKPS. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh UPPS, dan untuk itu tentu saja UPPS memerlukan tim penyusun yang tangguh, ya. Penyusunan yang tidak terkoordinasi, yang berdiri sendiri, saling lepas, itu tidak bisa lagi dilakukan untuk instrumen akreditasi yang baru ini. Terkait dengan tim penyusun borang, saya mengusulkan ada organisasi yang membentuk tim tadi, sehingga proses penyusunan LED maupun LKPS atau LKPT itu bisa berjalan dengan baik. Saya mengusulkan tim itu dibagi menjadi 3 kelompok personil. Yang pertama adalah para pengelola data. Nah, ini adalah orang-orang yang ditugasi bekerja dengan data, dari mulai mencari, mengumpulkan, ya, sampai pada memastikan bahwa data yang digunakan di dalam LED maupun LKPS, LKPT nantinya itu adalah data yang valid, yang benar, yang konsisten, ya. Nah, dengan demikian orang-orang yang masuk dalam kelompok pengelola data ini adalah orang-orang yang punya sense yang kuat terhadap data dan informasi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, saya menyebutnya sebagai analis. Mereka ini adalah orang yang punya pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di dalam UPPS dan Prodi. Karena mereka inilah yang nanti akan bercerita secara utuh tentang Prodi dan UPPS, ya. Mereka inilah yang nanti akan menuliskan sebagian besar dari dokumen LED, ya, 9 kriteria dengan berbagai macam aspeknya. Mereka lah yang nanti akan bercerita di dalam komponen-komponen tersebut. Nah, untuk bisa menjalankan tugas ini, maka orang-orang yang menjadi analis itu harus punya pemahaman yang luas, yang komprehensif, tapi sekaligus juga mendalam, ya. Meluas dalam arti mereka harus bisa melihat sesuatu itu dari kacamata yang holistik, ya, helikopter view, ya. Mereka bisa melihat dari sudut pandang yang luas, bisa melihat relasi antara satu bagian dengan bagian yang lain, dan pada saat yang bersamaan mereka harus bisa mendalami sebuah fenomena dengan cukup detail, ya. Ketika berbicara tentang capaian kinerja misalkan, mereka tidak hanya sekedar bercerita tentang tahun ini capaian kita sekian, gitu, ya, tetapi juga
bisa menganalisis ya apa kelemahan yang masih kita hadapi, ya apa kelebihan yang bisa kita capai, termasuk juga misalkan faktor-faktor penghambat maupun pendukungnya ya. Nah, jadi keluasan pandangan dan kedalaman analisis itu akan bisa menghasilkan deskripsi yang utuh ya, yang komprehensif, dan itulah yang diperlukan di dalam LED yang didukung oleh LKPS dengan data yang valid, yang akurat dan sebagainya tadi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah saya menyebutnya sebagai penjamin mutu dokumen. Ini adalah orang-orang yang memastikan bahwa LED dan LKPS, LKPT yang dihasilkan itu betul-betul bulat, ya, konsisten, ya, antara satu bagian dan bagian yang lain itu mengalir dengan nyaman, ya. Nah, jadi inilah yang nanti akan membuat LED dan LKPS kita itu bisa memberikan gambaran yang tajam, yang akurat tentang kondisi UPPS dan prodi yang diakreditasi. Ya, nah, inilah kualitas yang diharapkan dari dokumen-dokumen akreditasi tersebut. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada satu lagi hal yang kelihatannya kecil dan sepele, tetapi ini sangat menentukan keberhasilan kita di dalam menghadapi akreditasi. Dalam pengalaman saya menjadi asesor, beberapa kali saya menjumpai prodi dan UPPS-nya yang kurang begitu siap di dalam dokumen dan data, ya. Mereka tidak mampu untuk menunjukkan dokumen dan data yang dibutuhkan selama proses asesmen, sehingga kemudian asesor kesulitan di dalam melakukan verifikasi. Nah, tentu saja hal ini tidak baik bagi prodi yang sedang diakreditasi. Dokumen dan data itu seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses atau sistem pengelolaan di perguruan tinggi. Artinya dokumentasi dan pendataan itu tidak hanya dilakukan pada saat prodi akan diakreditasi, tetapi ini berjalan sepanjang waktu seiring dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan program studi ataupun UPPS yang bersangkutan, ya, sehingga kemudian dokumentasi dan pendataan ini menjadi sesuatu yang alamiah, ya, terjadi beriringan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam UPPS maupun prodi. Nah, kemudian bekerja dengan dokumen dan juga data itu semestinya diatur melalui prosedur yang baku, ya. Ada SOP-SOP yang memang itu dibuat untuk bekerja dengan dokumen dan data tadi, sehingga kemudian jelas langkah-langkah yang harus dilakukan, pihak-pihak yang terkait dengan dokumen dan data tersebut, sehingga kemudian kalau diperlukan ada traceback, ada pelacakan balik, itu mudah, ya, untuk menentukan begitu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah tujuan kita melakukan proses dokumentasi dan pendataan tadi. Pada akhirnya yang kita harapkan adalah kita punya dokumen yang handal, ya, dokumen yang up to date, ya. Demikian pula dengan data, ya, data yang kita miliki, yang kita simpan itu adalah data yang terkini, yang akurat, yang konsisten, ya, dan pada akhirnya kedua hal ini bisa kita peroleh dengan kualitas yang sebaik mungkin, ya, termasuk misalkan ketika dibutuhkan maka keduanya itu bisa dengan cepat disediakan begitu, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut maka proses digitalisasi itu menjadi penting, ya. Dokumen-dokumen yang mungkin masih berupa hard copy, ya, itu kemudian bisa di-scan, kemudian disimpan dalam bentuk elektronis, diorganisir menuruti suatu sistem tertentu yang sudah disepakati. Demikian pula bekerja dengan data, ya, kita mungkin perlu mengembangkan sistem-sistem informasi yang terkait dengan pendataan di satu bidang tertentu.
Dan yang tidak kalah penting adalah tidak hanya mengembangkan sistem-sistem informasi, tetapi juga mengintegrasikannya. Ya, nah integrasi sistem ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara tentang pengelolaan data pada level yang lebih luas. Nah, dengan semua upaya ini tadi, maka diharapkan pada akhirnya UPPS, Prodi maupun juga lingkup perguruan tinggi secara keseluruhan itu akan mulai memiliki budaya ya terkait dengan dokumentasi dan informasi yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan akreditasi, dan sebelum mengakhiri video ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan dua hal yang ini bisa memperkuat pemahaman kita tentang akreditasi. Jika Bapak Ibu perhatikan sejak awal video tadi sampai menjelang akhir ini, ya, ada banyak sekali hal yang perlu disiapkan, dan hampir semuanya itu terkait dengan bagaimana kita itu menyelenggarakan proses-proses di perguruan tinggi, baik di institusi perguruan tinggi maupun di UPPS maupun di Prodi. Nampaknya ini sesuatu yang berat, ya. Tetapi kalau kita coba melihatnya dari perspektif tadi, proses perjalanan kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan, ya. Nah, jika kita melakukan semuanya ini dalam kerangka proses perjalanan tadi, itu insya Allah kita tidak akan merasa berat. Dan itulah sebetulnya yang diharapkan oleh proses akreditasi ini. Ya, akreditasi adalah bukan proses yang sifatnya itu diskrit, hanya dilakukan, hanya terjadi atau harus disiapkan dalam kurun waktu yang pendek saja. Tetapi ini sebetulnya adalah proses yang berkelanjutan, yang mungkin tidak akan pernah berakhir begitu. Ya, nah ini hal penting pertama yang perlu kita pahami. Dan yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan proses akreditasi ini atau persiapan menghadapi akreditasi ini sebagai evaluasi ya terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang seharusnya itu dilakukan. Tadi sepanjang video ini saya menjelaskan banyak hal yang itu seharusnya dilakukan dalam kerangka tata kelola dan manajemen perguruan tinggi. Nah, mungkin saja dari sekian banyak hal tadi itu ada beberapa diantaranya yang kita belum melakukan itu, kita belum memiliki itu. Nah, dengan checklist semacam ini, maka kita seharusnya bisa sadar bahwa oh, masih ada kelemahan-kelemahan di sana-sini, dan kemudian kita siapkan, kita coba perbaiki kelemahan-kelemahan tadi, ya, bukan hanya untuk keperluan akreditasi saja, tapi lebih luas lagi untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi kita. Nah, dengan demikian maka persiapan akreditasi itu bisa punya dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar mengantarkan UPPS dan Prodi menghadapi akreditasi. Itu akan memberikan kebaikan secara institusional bagi perguruan tinggi kita secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak hanya sekedar untuk menghadapi akreditasi, tapi untuk perbaikan penyelenggaraan perguruan tinggi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.